Pagi di Jakarta yang sibuk tak pernah benar-benar sepi. Hiruk-pikuk kendaraan dan langkah tergesa orang-orang kantor memenuhi jalanan ibu kota. Namun di balik kemacetan dan tekanan rutinitas itu, ada satu tempat yang selalu memancarkan semangat berbeda. Sebuah gedung tinggi berlogo Virala Corp yang berdiri megah di kawasan bisnis. Di lantai tertingginya, seorang wanita muda dengan balutan setelan putih gading tengah sibuk menyalami staf satu persatu sambil tersenyum ramah. Dialah Vira Nadhira, wanita berusia 30 tahun yang kini memimpin Virala Corp, perusahaan teknologi digital yang tengah naik daun. Meski menyandang jabatan sebagai CEO dan memiliki seluruh saham mayoritas perusahaan, Vira tak pernah memperlihatkan sikap angkuh atau menjaga jarak dari para karyawannya. Ia bahkan dikenal senang makan siang bersama stafnya di kantin, tak pernah melewatkan ulang tahun bawahannya, dan ikut turun tangan saat perusahaan sedang sibuk dengan proyek besar. Di pagi itu, Vira kembali menjadi pusat perhatian. Bukan karena kekuasaan yang ia miliki, melainkan karena ketulusannya menyapa dengan suara hangat. "Pagi, Bu Mira. Gimana anaknya yang kemarin demam?" Atau saat ia menepuk pelan pundak seorang OB, "Mas Udin, kopinya hari ini mantap banget. Bisa buka cabang kalau gini." Candanya disambut tawa. Meski banyak yang menyangka ia adalah anak konglomerat atau pewaris bisnis keluarga, kenyataannya Vira membangun perusahaannya dari nol. Berawal dari sebuah startup kecil di garasi rumah kontrakan, Vira dulu hanya bermodal satu laptop butut dan ide besar. Ia pernah tidur hanya 2 jam sehari, menjajakan proposal ke berbagai investor, bahkan sempat ditolak berkali-kali. Namun kerja kerasnya membuahkan hasil. Perlahan tapi pasti, perusahaannya berkembang dan kini menjadi raksasa digital yang disegani. Kehidupan pribadi Vira pun terlihat sempurna. Ia menikah dengan pria yang juga bekerja di perusahaannya, Rangga, seorang manajer keuangan yang dikenal cerdas dan penuh perhitungan. Rangga bukan hanya pasangan hidup, tapi juga sahabat dan pendukung terbesar Vira sejak masa sulit. Mereka sering terlihat berangkat kerja bersama, sesekali makan siang berdua di sela rapat, dan pulang dengan senyuman lelah namun bahagia. Tak sedikit karyawan yang menjadikan mereka sebagai pasangan panutan di kantor. Tak ada yang tahu pasti bagaimana Vira bisa tetap membumi dengan kesuksesannya yang luar biasa. Bahkan ketika perusahaan mendapat suntikan dana besar dari investor luar negeri, Vira tak langsung mengganti mobil lamanya atau membeli rumah mewah. Ia tetap mengendarai SUV hitam sederhana dan tinggal di rumah minimalis yang tenang di pinggiran kota. Menurutnya, kemewahan sejati adalah saat ia bisa membuat orang-orang di sekitarnya tumbuh dan berkembang bersama. Satu hal yang membuat Vira berbeda dari CEO kebanyakan adalah gaya kepemimpinannya. Ia bukan tipe yang memerintah dari balik meja atau hanya muncul saat rapat penting. Ia menyempatkan diri berdiskusi dengan tim marketing, sesekali duduk bersama tim pengembang, bahkan sering menjadi moderator saat brainstorming tim kreatif. Ketika ada masalah, ia tidak menyalahkan, tapi membantu mencari solusi. Para karyawan merasa dihargai, dan budaya kerja yang ia ciptakan membuat perusahaan berjalan dengan semangat kekeluargaan. Vira tahu betul bahwa perusahaannya adalah mesin besar yang digerakkan oleh orang-orang kecil yang seringkali tidak terlihat. Ia pernah mengatakan dalam sebuah wawancara, kesuksesan bukan soal siapa yang duduk paling tinggi, tapi siapa yang mau menunduk untuk mendengar suara paling pelan. Kata-kata itu membuatnya menjadi inspirasi, tak hanya bagi karyawan tapi juga bagi banyak wanita muda yang bercita-cita menjadi pemimpin tanpa harus kehilangan kelembutan. Di satu sisi lain kehidupan Vira, rumah tangganya dengan Rangga tetap menjadi pilar yang ia jaga dengan sungguh-sungguh. Meskipun pekerjaan mereka berada di gedung yang sama, mereka sepakat untuk membatasi obrolan kantor saat di rumah. Malam hari adalah waktu untuk saling bercerita sebagai pasangan, bukan sebagai rekan kerja. Sesekali mereka liburan ke luar kota, berdua saja, atau menyempatkan quality time di akhir pekan dengan nonton film favorit sambil makan camilan kesukaan mereka.
Rangga adalah sosok pria yang tidak banyak bicara tapi penuh perhatian. Ia selalu memastikan Vira sarapan sebelum berangkat kerja dan tak pernah lupa menjemputnya saat lembur. Rangga pula yang dulu menyemangati Vira saat perusahaannya ditolak investor dan menyodorkan secangkir kopi saat Vira menangis karena proyek gagal. Kini, di tengah keberhasilan dan pujian yang datang bertubi-tubi, Rangga tetap menjadi tempat Vira bersandar tanpa merasa dihakimi. Hari-hari berjalan dengan stabil. Tidak ada konflik besar, tidak ada masalah pelik. Tim di kantor solid, laporan keuangan sehat, dan proyek-proyek baru terus berdatangan. Namun kehidupan memang tak pernah bisa ditebak. Di balik ketenangan yang menyelimuti kehidupan Vira, alam semesta tengah mengumpulkan awan di kejauhan. Tapi pada titik ini, semuanya masih dalam keadaan terbaiknya. Pada sore hari, setelah menyelesaikan serangkaian rapat dengan investor baru, Vira menyempatkan diri turun ke lantai produksi tempat tim desain bekerja. Di sana ia duduk bersama para desainer muda yang tengah menyusun konsep baru untuk aplikasi perusahaan. Mereka tertawa, berdiskusi, bahkan menggoda Vira agar ikut menggambar. Tanpa ragu, ia mengambil pulpen dan ikut mencoret-coret papan ide. "Bu Vira, kapan terakhir Ibu pegang mouse buat desain?" tanya salah satu anak magang bernama Lila. Vira tertawa. "Terakhir? Waktu masih ngerjain semua sendiri di kosan sempit yang AC-nya mati tiap malam." Seluruh ruangan tergelak. Suasana santai itu tak menunjukkan sedikit pun bahwa di antara mereka duduk CEO sebuah perusahaan bernilai ratusan miliar. Menjelang maghrib, Vira kembali ke ruangannya. Di sana Rangga sudah menunggu sambil membawa 2 bungkus nasi goreng favorit mereka. "Makan bareng dulu sebelum pulang," ajaknya. Dengan senyum hangat, Vira menjawab, "Kapan sih aku nolak nasi goreng kamu?" Mereka duduk berdua di ruang CEO, memandangi langit senja dari balik jendela besar. Suara adzan berkumandang pelan, menandai berakhirnya satu hari yang sempurna. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang apa yang telah dicapai, tapi bagaimana menjaga kerendahan hati saat mencapainya. Vira adalah contoh bahwa seorang pemimpin besar bisa lahir dari hati yang tulus dan niat untuk membangun, bukan sekadar memerintah. Hari itu seperti hari-hari biasa lainnya bagi Vira. Ia bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan untuk suaminya, Rangga, dan memastikan segala keperluan kerja sang suami telah lengkap. Rumah tangga mereka terbilang harmonis. Meskipun kesibukan kerja seringkali menyita waktu, Vira dan Rangga selalu menyempatkan diri untuk berbincang atau sekadar menikmati secangkir teh hangat bersama di malam hari. Rangga adalah seorang manajer di sebuah perusahaan properti yang cukup ternama. Posisi yang diduduki Rangga tentu membuatnya sering lembur dan memikul banyak tanggung jawab. Vira selalu memaklumi hal itu, bahkan mendukung penuh. Namun sejak beberapa minggu terakhir, Vira mulai mendengar kabar bahwa kantor suaminya merekrut pegawai baru di divisi sekretaris keuangan. Namanya Lestari. Perempuan muda dengan penampilan anggun, suara lembut, dan tutur kata yang sopan. Awalnya, Vira hanya mendengar sepintas dari obrolan Rangga saat makan malam. "Lestari? Oh, dia anak baru di kantor. Baru lulus, tapi cepat tanggap dan sigap bantu-bantu," kata Rangga santai sambil menyendokkan nasi ke piringnya. Vira tersenyum, merasa senang suaminya memiliki rekan kerja yang bisa meringankan beban kerja. "Bagus kalau gitu. Jadi kamu nggak terlalu capek sendiri," ujar Vira sambil menuangkan air ke gelas Rangga. Obrolan mereka malam itu berlalu begitu saja, tanpa ada prasangka atau bayang-bayang buruk di kepala Vira. Beberapa hari setelahnya, Vira datang ke kantor Rangga membawa bekal makan siang yang dimasaknya sendiri. Sebuah kebiasaan yang kadang-kadang ia lakukan jika sedang tidak terlalu sibuk di rumah. Saat tiba di kantor, ia bertemu langsung dengan Lestari untuk pertama kalinya. Lestari berdiri di dekat meja resepsionis, mengenakan blus putih dan rok biru tua.
Senyumnya ramah dan sopan saat Vira memperkenalkan diri sebagai istri Rangga. "Oh, jadi ini Bu Vira." "Wah, saya sering dengar nama ibu dari Pak Rangga," ujar Lestari sambil sedikit membungkuk sopan. "Wah, terima kasih ya sudah bantuin suami saya di kantor," balas Vira sambil tersenyum. Ia pun menyerahkan kotak bekal kepada Lestari dan menitipkan agar diberikan ke Rangga yang sedang rapat. Lestari dengan cekatan menerimanya dan menjanjikan akan menyampaikan. Vira pun pulang dengan hati tenang. Ia merasa Lestari anak baik dan bisa dipercaya. Sejak hari itu, Lestari sering disebut-sebut oleh Rangga. Mulai dari keberhasilannya menyiapkan laporan, membantu klien, hingga mengatur agenda pertemuan penting. Vira senang melihat suaminya punya tim yang solid. Bahkan, ia sempat beberapa kali mengucapkan rasa terima kasih secara langsung saat mengirimkan makanan ringan ke kantor. Lestari pun tak pernah lupa mengirimkan pesan singkat berisi ucapan terima kasih dan pujian atas masakan Vira. "Kue buatan ibu enak banget, Bu. Pak Rangga sampai nambah 2 kali," tulis Lestari di pesan WhatsApp. Vira membalas dengan ramah. Ia benar-benar tidak pernah merasa curiga sedikitpun. Namun waktu terus berjalan. Perlahan, kebiasaan Rangga mulai berubah. Jika biasanya ia pulang antara pukul 7 atau 8 malam, kini lebih sering sampai rumah hampir jam 10. Alasannya pun beragam. Kadang lembur, kadang urusan klien, atau mendadak ada meeting malam. Vira masih mencoba percaya. Ia tidak ingin menjadi istri yang posesif atau suka mengatur-atur suaminya. Namanya juga kerja, pasti sibuk, batinnya menenangkan diri. Namun, perubahan itu makin terasa ketika Rangga mulai jarang bercerita saat di rumah. Jika biasanya ada saja cerita lucu dari kantor atau keluhan soal proyek, kini Rangga hanya duduk diam sambil bermain ponsel. Bahkan saat ditanya pun hanya menjawab sepatah dua patah kata. Vira sempat bertanya, "Kamu kenapa sih sekarang? Kok kayak susah banget diajak ngobrol?" Tapi Rangga hanya menggeleng. "Capek, banyak tekanan kerjaan aja," jawabnya pendek. Vira terdiam. Ia ingin memahami, tapi hatinya mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Suatu malam, ketika Rangga tertidur di sofa ruang tengah, ponselnya tergeletak tanpa kunci layar. Vira hanya berniat memindahkan ponsel itu ke meja. Namun layar ponsel menyala dan menampilkan notifikasi dari WhatsApp. Sebuah pesan dari kontak bernama Lestari Bunga Sakura muncul di layar. Vira menahan napas, membaca sepintas isi pesannya. "Makasih ya udah temenin aku tadi. Maaf jadi pulang malam-malam. Tapi aku seneng bisa ngobrol sama kamu." Vira terdiam. Ia tidak langsung bereaksi. Ia hanya menaruh ponsel itu di meja, menarik napas panjang, dan masuk ke kamar. Kepalanya penuh pertanyaan. Benarkah pesan itu hanya pesan biasa antara rekan kerja? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalisme? Namun ia memilih tidak langsung menuduh atau marah. Ia tahu, menuduh tanpa bukti hanya akan membuatnya terlihat lemah. Hari-hari berikutnya Vira mulai lebih waspada. Ia mencatat jam kepulangan Rangga, memperhatikan ekspresi wajahnya, dan memerhatikan frekuensi pesan dari Lestari. Sementara itu, Rangga mulai terlihat semakin cuek. Tak ada lagi cium tangan saat berangkat kerja. Tak ada lagi pelukan hangat sebelum tidur. Vira mulai merasakan rumahnya terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena perubahan suasana yang semakin nyata. Namun anehnya, ketika Vira datang lagi ke kantor Rangga beberapa minggu kemudian, Lestari masih bersikap sangat manis dan sopan. Ia bahkan memeluk Vira hangat, memuji penampilan Vira, dan mengajak bicara panjang lebar seolah tak terjadi apa-apa. Vira mencoba bersikap biasa, tapi hatinya bergejolak. Instingnya sebagai seorang istri mengatakan bahwa ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Puncaknya, ketika Rangga tiba-tiba meminta izin untuk pergi dinas keluar kota selama 2 malam.
Alasannya mendadak, padahal sebelumnya tidak pernah ada agenda perjalanan. Vira sempat bertanya detail lokasi dan nama acara, namun Rangga menjawab dengan tergesa dan tidak jelas. Pokoknya kerjaan kantor, nggak usah khawatir, katanya. Namun malam harinya, Vira melihat unggahan story Instagram salah satu karyawan kantor Rangga yang memperlihatkan suasana kantor sedang santai, dan tidak ada acara luar kota apapun. Vira mulai yakin bahwa Rangga berbohong. Malam itu, untuk pertama kalinya, Vira duduk sendiri di ruang makan dengan meja makan yang kosong. Tidak ada suara gelak tawa, tidak ada diskusi hangat. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar menusuk telinga. Vira memandangi ponselnya yang sunyi, menunggu pesan dari Rangga yang tak kunjung datang. Ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini kepercayaannya hanya dibalas dengan pengkhianatan? Namun sekali lagi, Vira belum ingin bereaksi secara emosional. Ia menyimpan semua itu dalam hati, mengamati, menunggu waktu yang tepat. Tapi ia tahu, gelombang besar mulai datang, dan dirinya harus siap menghadapi badai. Seiring waktu berlalu, kesibukan Vika semakin padat. Usaha warung sembako yang ia rintis bersama Fahri benar-benar menunjukkan perkembangan pesat. Pelanggan datang silih berganti setiap hari. Pemasukan meningkat, dan stok barang pun harus diperbarui lebih sering. Namun di balik segala kesibukan itu, ada hal yang perlahan-lahan mulai terasa janggal dalam rumah tangga mereka. Keakraban yang dulu begitu terasa, kini mulai berubah. Ada jarak yang mulai terbangun, meski tak diucapkan. Vika mulai menyadari bahwa Fahri semakin sering pulang larut malam. Jika dulu Fahri selalu ada untuk membantunya menutup warung, kini lelaki itu lebih sering beralasan lembur atau bertemu rekan distributor. Pada awalnya, Vika menanggapi semua itu dengan penuh pengertian. Baginya, sebagai istri, sudah sewajarnya memberi ruang pada suami untuk mengembangkan usaha. Tapi semakin hari, alasan Fahri terasa semakin tak masuk akal. Kadang Fahri bahkan pulang tanpa mengabari lebih dulu, dan ketika ditanya, jawabannya selalu terdengar tergesa dan terbata. Suatu malam, Vika tengah merapikan meja makan sambil menunggu Fahri pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Telepon genggamnya tak kunjung berdering. Vika mencoba menelepon Fahri, tapi panggilannya tak dijawab. 15 menit kemudian, barulah pesan masuk. Lagi di jalan. Tadi rapat sama supplier. Maaf ya. Vika menghela napas. Lagi-lagi alasan yang sama. Ia duduk di kursi dan menatap meja makan yang sudah dingin. Hatinya mulai terasa tak tenang. Tapi seperti biasa, ia mencoba menepis rasa curiga itu dan berkata dalam hati bahwa Fahri pasti punya alasan yang kuat. Hari-hari berikutnya, gelagat Fahri makin mencurigakan. Ia mulai menolak disentuh atau diajak bicara terlalu lama. Ketika bersama Vika, matanya sering melirik layar ponsel, seolah takut ada pesan yang terbaca. Dan yang paling menyakitkan, ada parfum asing yang mulai menempel di bajunya. Bukan bau sabun atau pewangi pakaian seperti biasanya, melainkan aroma manis tajam khas parfum wanita. Vika mencoba menanyakan hal itu secara halus, tapi Fahri malah marah dan balik menuduhnya terlalu curiga. Kenapa sih kamu jadi kayak detektif? Nggak percaya sama aku lagi, ucap Fahri dengan nada tinggi, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Vika berdiri terpaku di dapur. Matanya memerah, namun air matanya belum jatuh. Ia menunduk, merapikan gelas yang tadinya hendak ia bawa ke meja makan. Aku cuma pengen tahu, Fahri. Aku cuma pengen yakin kamu tetap jujur, gumamnya lirih. Beberapa hari kemudian, Vika mulai memperhatikan ada nama yang sering muncul di obrolan ponsel Fahri, meski hanya sekilas sebelum layar terkunci. Nama itu adalah Cindy. Awalnya Vika tak terlalu peduli, menganggap itu mungkin teman kerja atau kenalan biasa. Namun ketika secara tak sengaja ia melihat pesan masuk dari Cindy yang bertuliskan, "Jangan lupa tadi malam ya, sayang."
Darahnya seperti berhenti mengalir. Vika tak langsung menghadapi Fahri malam itu. Ia memilih diam, meski dadanya terasa sesak. Ia mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Cindy. Ia membuka sosial media, mengetik nama itu, dan menemukan akun seorang wanita muda dengan foto-foto glamor dan caption yang manja. Di salah satu postingan Cindy, tampak ia memegang gelas wine dengan caption, "Malam spesial dengan lelaki spesial memberikan ciuman." Hati Vika mencelos. Ia tak menemukan wajah Fahri dalam foto, tapi perasaannya tahu. Ia merasa dikhianati, walau belum ada bukti nyata. Beberapa komentar bahkan menyebut nama Fahri secara tersirat, seolah orang-orang dekat Cindy tahu siapa yang sedang dekat dengannya. Namun lagi-lagi, Vika menahan diri. Ia tidak ingin meledak tanpa bukti kuat. Ia percaya bahwa kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Sementara itu, Fahri mulai semakin berani. Ia sering pergi dengan alasan rapat mendadak, bahkan saat Vika sedang sangat membutuhkan bantuannya di warung. Pernah suatu hari saat Vika tengah sibuk melayani pelanggan besar yang memesan sembako dalam jumlah banyak, Fahri justru menghilang tanpa kabar. Vika menelepon berkali-kali, tapi tak diangkat. Saat pulang, Fahri hanya menjawab dengan acuh, "Aku tadi keluar kota sebentar. Urgent. Gak sempat ngabarin." Kepedihan itu terus menumpuk di hati Vika, apalagi ketika Fahri kembali meminta uang dalam jumlah besar. "Sayang, aku butuh uang 5 juta. Katanya ada distributor dari Bandung yang bisa kasih harga miring buat stok minyak dan beras. Kalau kita ambil sekarang, untungnya bisa 2 kali lipat." Vika menatap wajah Fahri lekat-lekat. Kali ini, ia tidak langsung setuju. "Uangnya buat bisnis kan, Fahri? Jangan buat yang lain," ucapnya pelan, dengan nada mengandung makna. Fahri tampak gelisah. "Lah, kamu curiga sama aku?" Vika menghela napas. "Aku cuma nggak mau uang kita dipakai sembarangan. Kita kerja keras bareng-bareng. Tolong jaga itu." Setelah hening sesaat, Fahri akhirnya mengangguk dan pergi dengan uang itu. Namun, setelah hari itu, Vika menyadari bahwa stok barang yang disebut-sebut Fahri tak pernah benar-benar datang. Dan saat ditanya, Fahri menjawab pendek, "Gagal transaksi. Duitnya diputar ke tempat lain. Nanti juga balik." Vika mulai merasa bahwa cintanya sedang diuji dengan sangat berat. Ia mencintai suaminya, tapi di sisi lain, semua tanda mulai menunjukkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mulai menabung diam-diam, mencatat semua pengeluaran, dan menyimpan bukti-bukti transfer. Ia tak lagi sepolos dulu yang langsung percaya tanpa bertanya. Namun satu hal yang belum bisa ia lakukan, menghadapi Fahri dan bertanya langsung tentang Cindy. Suatu sore, saat warung sudah tutup dan langit mulai gelap, Vika duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang tak disentuh. Di tangannya, ia memegang kertas transfer dan screenshot pesan yang berhasil ia simpan diam-diam. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Tapi pikirannya terus berputar, bertanya, "Apakah ini akhir dari kepercayaanku pada Fahri?" Suara pintu terbuka membuatnya tersentak. Fahri baru pulang, mengenakan jaket hitam dan sepatu sport. Aromanya kembali menyengat, parfum wanita yang sama. Vika tak berkata apa-apa. Ia hanya mengalihkan pandangannya keluar jendela. Malam mulai turun perlahan. Dan dalam diam itu, Vika tahu, badai sedang bersiap menghantam rumah tangganya. Malam itu, Vira duduk termenung di meja makan, menatap layar laptop yang menyala redup di depannya. Jari-jarinya bermain pelan di cangkir teh yang mulai dingin. Pikiran Vira tak bisa tenang sejak perasaan curiga mulai menekan hatinya. Sudah berbulan-bulan ia menahan segala rasa, berpura-pura tak melihat gelagat aneh suaminya, Rangga. Tapi semua itu ada batasnya. Rangga, suaminya yang dulu begitu penuh kasih dan perhatian, kini mulai berubah. Pulang kerja larut malam menjadi kebiasaan baru.
Ponselnya selalu dalam mode diam, bahkan dibawa ke kamar mandi sekalipun. Setiap kali Vira mencoba bertanya, jawaban Rangga selalu terdengar klise. Banyak kerjaan, atau ada rapat mendadak. Tapi Vira bukan wanita bodoh. Ia tahu perasaan wanita jarang salah. Namun kali ini Vira tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan emosi. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Maka diam-diam ia mulai menyusun rencana yang rapi dan tak terbaca. Ia membeli beberapa kamera kecil tersembunyi lewat toko daring, lalu mempelajari cara menggunakannya hingga detail terkecil. Beberapa hari kemudian, dengan alasan ingin membersihkan ruang kerja Rangga di kantor mereka, Vira membawa serta alat-alat kecil itu. Kamera berukuran kancing ia sembunyikan di sudut rak buku, tepat menghadap meja kerja Rangga. Satu lagi ia pasang di ruang rapat, tersembunyi di balik dekorasi dinding. Tak hanya itu, Vira juga memberanikan diri menyewa seorang detektif swasta, seorang wanita tangguh bernama Siska yang dikenal cekatan dan tidak banyak bertanya. Vira hanya memberi instruksi singkat, "Ikuti suami saya. Catat siapa yang dia temui, kemana dia pergi, dan berapa lama mereka bersama." Siska menerima pekerjaan itu dengan profesional. Dalam waktu 3 hari, laporan pertama sudah dikirimkan lewat email terenkripsi. Vira membukanya di malam hari, setelah memastikan Rangga sudah tertidur. Dalam laporan itu, terdapat beberapa foto Rangga keluar dari sebuah kafe bersama seorang wanita muda yang tak asing di mata Vira, Lestari, staf baru bagian keuangan yang memang belakangan sering disebut-sebut Rangga dalam cerita santainya di rumah. Namun foto-foto itu tidak menunjukkan kemesraan apapun. Mereka hanya terlihat berjalan berdampingan, sesekali berbicara. Tapi dari cara Rangga menatap wanita itu, Vira bisa membaca sesuatu yang tersembunyi. Perhatian yang terlalu lembut, terlalu khusus. Vira tidak langsung bereaksi. Ia menyimpan semua bukti itu dalam sebuah folder khusus, lengkap dengan tanggal dan jam. Ia mulai menonton hasil rekaman dari kamera tersembunyi yang ia pasang di kantor. Hari pertama tidak menunjukkan apa-apa. Tapi pada hari kelima, Vira menemukan sesuatu. Dalam rekaman dari ruang kerja Rangga, terlihat Lestari masuk membawa map biru. Ia duduk agak dekat dari biasanya. Ada tawa kecil, suara menggoda, dan tatapan mata yang seolah mengandung rahasia. Rangga tidak menolak. Ia bahkan tertawa, menyentuh lengan Lestari sambil bergurau. Meski tidak ada kontak fisik yang mencolok, tapi atmosfer yang tertangkap dalam video itu begitu kuat. Di ruang rapat, pada hari yang berbeda, Vira menangkap momen yang serupa. Lestari duduk tepat di sebelah Rangga, padahal kursi di sisi lain masih kosong. Mereka tampak membahas dokumen yang sama, namun kepala mereka terlalu dekat, bisikan terlalu pelan, dan tawa terlalu manis. Vira menyandarkan tubuhnya di kursi, menahan napas panjang. Ada semburat panas di dadanya, tapi ia tidak menangis. Tidak kali ini. Ia hanya memperkuat niatnya untuk tidak gegabah. Bukti harus lengkap. Ia ingin saat konfrontasi datang, ia tak hanya bicara pakai emosi, tapi membawa data dan kenyataan. Sementara itu, di rumah, Rangga masih bersikap seperti biasa. Ia mencium kening Vira sebelum pergi kerja, membawa bekal yang dibuat Vira dengan rapi. Ia masih bisa tertawa dan bercerita tentang pekerjaannya, bahkan kadang memuji Vira karena selalu pengertian. Tapi bagi Vira, semua itu hanya topeng. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Rangga, dan wanita yang bernama Lestari itu adalah kuncinya. Siska kembali mengirim laporan. Kali ini, Rangga dan Lestari terlihat masuk ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Tidak ada acara kantor malam itu, dan hanya mereka berdua yang duduk di meja untuk 2 orang. Mereka tampak berbicara santai, tertawa kecil, dan di akhir pertemuan, Lestari menggandeng lengan Rangga saat keluar dari restoran. Vira menyimpan semua foto itu dalam file berbeda.
Ia mulai menyusun kronologi. Kapan Rangga mulai berubah, kapan Lestari masuk ke kantor, kapan mereka mulai bertemu di luar jam kerja. Semua ia catat, termasuk uang bulanan yang mulai berkurang, dan alasan-alasan yang terdengar tak logis dari mulut suaminya. Setiap malam, Vira menonton ulang rekaman demi rekaman. Ia merasa hatinya dikhianati, tapi ia juga merasa kuat. Ia tidak ingin menjadi wanita yang hanya menangis dan meratap. Ia ingin mengendalikan situasi, dan jika memang suaminya bermain api, maka Vira ingin api itu memakan mereka semua. 3 minggu kemudian, Siska mengirim bukti tambahan. Kali ini, Rangga dan Lestari pergi keluar kota dengan mobil kantor. Mereka menginap di sebuah hotel bintang 4, dengan alasan rapat bersama klien. Namun tidak ada klien dalam catatan hotel tersebut. Hanya 2 nama yang terdaftar, Rangga dan Lestari. 1 kamar, 1 malam. Itu menjadi puncak dari penyelidikan Vira. Ia tidak menunggu lagi. Bukti sudah cukup. Ia menyimpan semua rekaman, foto, dan laporan detektif dalam 1 flash disk yang terenkripsi. Ia juga mencatat setiap perubahan perilaku Rangga selama 3 bulan terakhir. Namun di depan suaminya, Vira masih tersenyum. Ia masih memasakkan makanan kesukaan Rangga, masih menyediakan kopi hangat tiap pagi, dan masih mengingatkan jadwal kerjanya. Tapi kini ada tatapan berbeda di mata Vira. Tenang, namun tajam. Rangga tidak menyadarinya. Ia mengira semua baik-baik saja. Ia tidak tahu badai sedang disiapkan oleh istrinya sendiri. Vira hanya tinggal menunggu waktu. Ia tidak akan membuat drama atau menangis di depan umum. Tidak. Ia akan memilih waktu dan tempat yang paling tepat. Tempat di mana Rangga dan Lestari tidak bisa lari dari kenyataan. Di mana semua orang bisa melihat siapa mereka sebenarnya. Dan ketika saat itu tiba, Vira akan berdiri tegak, bukan sebagai wanita yang tersakiti, tapi sebagai istri yang tahu cara membalas dengan elegan dan telak. Hujan mengguyur kota sejak sore. Vika berdiri di balik jendela ruang kerjanya, menatap rintik hujan yang jatuh tanpa suara di balik kaca. Di tangannya, sebuah flash disk kecil berisi rekaman dari kamera CCTV yang telah ia pasang secara diam-diam di kantor Fahri. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia belum membuka file di dalamnya, tapi hatinya sudah seperti tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Siang tadi, seorang detektif swasta yang ia sewa setelah berbagai kecurigaan tak lagi bisa ditahan, menghubunginya lewat telepon. Saya mengirimkan semua bukti visual ke email dan menitipkan rekaman CCTV ke alamat Ibu. Saya sarankan Ibu melihatnya dalam keadaan tenang. Ucap pria itu dengan suara datar, namun penuh arti. Sejak saat itu, Vika sudah merasa ada sesuatu yang akan menghancurkan hatinya. Dengan tangan gemetar, ia mencolokkan flash disk ke laptopnya. File video dengan label, Kantor 22 Mei, muncul di layar. Vika menarik napas dalam, lalu memutarnya. Waktu menunjukkan pukul 19.24. Kantor sudah sepi. Lampu ruangan sebagian besar sudah mati. Namun dari kamera yang mengarah ke ruang kerja Fahri, terlihat seorang wanita masuk. Vika mengenalnya. Itu Cindy. Vika memejamkan mata sejenak, berharap detik berikutnya hanya akan menunjukkan mereka berbicara atau membahas kerjaan. Namun, harapan itu hanya jadi ilusi. Video menunjukkan Fahri menyambut Cindy dengan senyum yang terlalu hangat untuk ukuran rekan kerja. Beberapa menit kemudian, mereka mulai duduk berdekatan, tertawa, dan dalam waktu singkat, tanpa canggung sedikitpun, Fahri mencium Cindy. Ciuman panjang dan mesra, seolah mereka tak sedang berselingkuh, tapi sepasang kekasih sah yang dimabuk cinta. Tubuh Vika seketika kaku. Ia tak mampu menggerakkan jari-jarinya. Napasnya tertahan. 1 tetes air mata jatuh, diikuti dengan tangisan sunyi yang tidak ia sadari telah mengalir membasahi pipinya. Cincin pernikahannya yang sejak dulu ia banggakan,
masih melingkar di jari manis kirinya, terasa seperti beban yang menyakitkan sekarang. Vika tak mengamuk. Ia tidak merusak apapun di ruangan itu. Ia hanya duduk terdiam, menatap kosong ke arah layar laptop yang kini gelap setelah video berakhir. Lalu, ia membuka emailnya. Ada 4 foto baru dari detektif. Semua menampilkan Fahri dan Cindy di tempat berbeda, tapi dengan suasana yang sama. Hotel, restoran mewah, dan bahkan satu foto saat mereka masuk ke sebuah apartemen di tengah malam. Semua itu seperti kompilasi luka yang dikirim langsung ke hatinya. Tapi entah mengapa, semakin ia lihat, semakin matanya kering. Air mata Vika seolah habis. Yang tersisa hanyalah luka yang berubah menjadi tekad. Ia tahu, menangis atau mengamuk tidak akan membuatnya bahagia. Tapi membalas? Itu akan menjadi keadilan. Vika mematikan laptopnya. Ia berdiri perlahan, melepas cincin dari jari manisnya, dan menaruhnya di dalam laci. Ia tak ingin lagi mengenang apapun tentang pernikahan ini. Yang tersisa hanyalah cerita tentang pengkhianatan dan kehancuran. Tapi dari reruntuhan itulah, ia berencana membangun kemenangan. Keesokan harinya, Vika tak menunjukkan perubahan apapun. Ia tetap datang ke warung, mengatur stok barang, berbicara dengan pelanggan seperti biasa. Bahkan ketika Fahri muncul siang harinya dengan wajah lelah dan senyum palsu, Vika masih mampu tersenyum. "Sayang, besok aku harus keluar kota beberapa hari," ujar Fahri sambil menyesap kopi buatannya. "Kemana?" tanya Vika tenang. "Ke Bandung. Ada urusan distribusi baru, sekalian cari supplier lebih murah." Vika mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan, ya. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai." Fahri tersenyum lega. "Iya dong. Aku tuh selalu kabarin kamu kok." Kebohongan itu membuat Vika ingin tertawa. Tapi ia hanya mengangguk, lalu pura-pura sibuk dengan catatan penjualan. Begitu Fahri pergi, Vika menghubungi detektifnya. "Pantau terus pergerakan mereka. Aku ingin tahu detail aktivitasnya selama dinas luar kota itu." "Siap, Bu Vika. Informasi lengkap akan saya kirim setiap hari." Hari-hari berikutnya menjadi panggung akting Vika yang sempurna. Ia tetap bersikap seperti istri pada umumnya, namun di balik itu, ia terus mencatat, mengumpulkan bukti, menyusun kronologi, dan memperkuat dokumentasi hutang-hutang yang selama ini Fahri ambil darinya, baik secara lisan maupun melalui bukti transfer. Ia bahkan mencetak semua pesan dan percakapan tentang permintaan modal yang dulu ia anggap sebagai bukti cinta dan kepercayaan. Vika tahu, balas dendam yang efektif bukan hanya soal emosi, tapi soal rencana yang rapi. Malam itu, Vika kembali duduk di ruang kerjanya. Kali ini dengan laptop menyala dan buku catatan di tangannya. Di layar, file baru dari detektif menampilkan Fahri dan Cindy sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Tangan mereka saling menggenggam di atas meja. Wajah mereka terlihat begitu damai, seolah tak ada beban atau rasa bersalah. "Menikmati uangku, ya?" gumam Vika pelan. Ia tersenyum kecil. Tapi senyum itu tak menyiratkan bahagia, melainkan ketegasan. Hatinya sudah tidak lagi berisi harapan terhadap cinta dari Fahri. Yang tersisa hanyalah tujuan, membuat mereka merasakan luka yang setimpal. Vika tidak langsung menceraikan Fahri. Tidak. Ia terlalu cerdas untuk itu. Ia tahu, jika ia terburu-buru, semua pembuktian bisa digugat balik. Maka ia biarkan semuanya mengalir dulu. Ia ingin Fahri terlena dalam kebohongan, hingga saatnya nanti, seluruh topeng itu terlepas di depan semua orang, termasuk keluarga, teman, dan siapapun yang dulu mengagumi pasangan mereka. Dini hari, Vika bangkit dari meja, meregangkan tubuhnya yang mulai pegal. Ia melirik cermin, menatap dirinya sendiri. "Kamu kuat, Vik. Kamu sudah terlalu lama baik. Sekarang, waktunya mereka tahu rasanya dihancurkan."
Ia mematikan lampu, keluar dari ruang kerja, dan kembali ke kamarnya. Malam itu, ia tidur tenang. Bukan karena luka telah sembuh, tapi karena ia tahu, balasannya akan setimpal, dan sangat menyakitkan bagi orang yang mengkhianatinya. Setelah sekian lama larut dalam luka dan kecewa, Vira tidak ingin menjadi wanita yang selamanya direndahkan oleh pengkhianatan. Ia memilih berdiri, bangkit dari keterpurukan dengan kepala tegak, meskipun batinnya pernah hancur oleh dua orang yang paling ia percaya. Mulai hari itu, dia bersumpah untuk tidak lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Di depan kaca kantor lantai 5 tempat ia berdiri, pantulan wajahnya tampak berbeda. Sorot matanya dingin. Senyumnya kaku. Tapi ada bara kecil yang menyala di balik tatapannya. Bara yang menandakan bahwa permainan baru saja dimulai. Vira mengubah seluruh sikapnya secara perlahan. Ia tidak langsung meledak atau menyerang. Ia tahu, pembalasan yang paling menyakitkan adalah yang disiapkan dengan tenang. Hari pertama ia kembali ke kantor setelah cuti singkat. Ia berdiri di lobi dengan langkah anggun dan penuh wibawa. Para karyawan menyambutnya seperti biasa, namun tak satu pun menyadari bahwa Vira yang mereka sambut kali ini bukanlah Vira yang dulu. Ia yang dulu penuh senyum dan mudah luluh kini berganti menjadi pribadi yang lebih kaku dan penuh perhitungan. Khusus terhadap Rangga dan Lestari, sikap Vira berubah drastis. Ia tetap bersikap profesional, menyapa bila diperlukan, dan tidak pernah membentak atau memarahi. Tapi setiap tatapan matanya seperti pisau dingin yang menusuk diam-diam. Ia menjauh secara emosional, tak lagi melibatkan Rangga dalam rapat penting atau diskusi strategis seperti biasanya. Rangga mulai merasakannya. Biasanya, Vira akan membahas progres keuangan langsung dengannya. Kini, pembahasan itu dilimpahkan ke staf baru bernama Dinda, seorang analis keuangan yang baru direkrut. Rangga tidak bisa protes karena Vira melakukannya secara resmi lewat SK perubahan tugas yang tampak masuk akal. Sementara itu, Lestari dipindahkan secara halus. Bagian administrasi yang semula ia pimpin kini dirombak. Vira, dengan gaya kepemimpinan barunya, menciptakan satu divisi kreatif untuk acara dan humas. Divisi itu seolah-olah memang dibutuhkan untuk mengembangkan citra perusahaan. Tapi kenyataannya, itu adalah tempat buangan. Lestari, tanpa bisa menolak, dipindahkan menjadi koordinator acara dan diminta fokus menyiapkan rangkaian ulang tahun perusahaan yang akan digelar besar-besaran 2 bulan lagi. Di depan semua orang, ini terlihat seperti promosi. Tapi di balik layar, Lestari disingkirkan dari akses data sensitif. Rangga merasa canggung. Ia tahu Vira pasti sudah mengetahui sesuatu. Tapi karena tak pernah ada konfrontasi langsung, ia terjebak dalam ketakutan pasif. Ia tak bisa mengelak, tak bisa menyerang. Ia hanya bisa bertanya-tanya sampai kapan semua ini akan bertahan. Sementara Lestari mulai merasa gelisah. Ia diperlakukan berbeda. Rekan-rekan kerjanya mulai berbisik-bisik di belakang, dan ia sendiri mulai sadar bahwa Vira bukanlah wanita bodoh seperti yang dulu ia pikirkan. Di rumah, Rangga dan Lestari mulai sering bertengkar. Hubungan mereka yang dulu penuh gairah kini mulai renggang. Lestari merasa Rangga semakin menjauh. Sementara Rangga merasa Lestari adalah beban yang menyeretnya ke dalam jurang. Tapi semua itu belum terlihat oleh dunia luar. Di kantor, mereka masih berpura-pura. Mereka masih tersenyum dan bekerja seperti biasa, meski di baliknya ada ketegangan yang membeku. Di sisi lain, Vira bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia sering lembur. Bukan karena beban kerja, tapi karena ia tengah menyusun strategi. Ia mulai mengumpulkan dokumen-dokumen lama, laporan keuangan, bukti transfer, pesan-pesan lama, hingga catatan pengeluaran perusahaan yang pernah diurus Rangga. Perlahan, ia menyusun satu demi satu bagian puzzle yang selama ini berserakan.
Ia ingin tahu seberapa besar kebohongan yang pernah dibangun oleh orang yang dulu ia cintai. Dalam diam, Vira juga mulai membangun kembali jaringan. Ia menghubungi rekan-rekan bisnis lama, memperkuat relasi dengan investor, dan menarik kembali kepercayaan klien yang sempat goyah saat konflik rumah tangganya mencuat. Ia ingin memastikan bahwa perusahaan ini tetap berdiri tegak meski ia sedang berada dalam peperangan batin. Karena bagi Vira, kemenangan sejati bukan hanya membalas dendam, tapi memastikan dirinya tetap kuat saat semua orang berharap ia tumbang. Hari-hari berganti, dan situasi di kantor semakin terasa berubah. Para staf mulai menyadari bahwa Rangga dan Lestari tidak lagi memiliki pengaruh seperti sebelumnya. Mereka yang dulu tampak begitu dekat dengan jajaran pimpinan kini hanya seperti staf biasa. Sementara Vira, yang dulu sering membiarkan beberapa hal dikelola longgar, kini lebih teliti dan penuh pengawasan. Tak satu pun pergerakan yang luput dari pantauannya. Hingga pada suatu hari, Vira memanggil Lestari ke ruangannya. Suasana ruang itu sangat hening ketika Lestari masuk. Ia duduk dengan gelisah, menatap Vira yang membuka laptop dan menunjukkan daftar progres acara ulang tahun perusahaan. Tanpa tersenyum, Vira hanya berkata, "Kamu punya waktu 3 minggu untuk merancang acara yang layak untuk tamu penting kita. Kalau kamu gagal, posisimu akan dipertimbangkan ulang." Lestari hanya bisa mengangguk. Tapi dalam hati, ia bergolak. Kata-kata Vira tak ubahnya seperti ultimatum. Ia sadar, ini adalah ujian. Vira ingin melihat apakah ia masih layak berada di perusahaan ini atau tidak. Dan di saat yang sama, Lestari merasa bahwa ini bukan sekadar soal acara, tapi perang diam antara dua perempuan yang pernah saling mengenal. Bedanya, yang satu mencintai dengan setulus hati, dan yang satu mengkhianati demi ambisi rendah. Vira menatap Lestari pergi dari ruangannya dengan tatapan tajam. Ia tahu, ini belum klimaks. Tapi segalanya sudah mengarah ke titik yang tepat. Sedikit lagi, topeng-topeng itu akan runtuh dengan sendirinya. Dan di saat semuanya terbongkar, ia ingin berada di sana. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang berdiri di atas puing-puing kebohongan. Langkah demi langkah Vira terus disusun. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu, jika permainan ini dimainkan dengan sabar, hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Karena pada akhirnya, yang jatuh bukan hanya mereka yang mengkhianatinya, tapi harga diri mereka yang pernah menginjak harga dirinya. Dan permainan itu baru saja dimulai. Gedung pertemuan perusahaan PT Sinar Raya itu tampak megah dan elegan pagi itu. Balon-balon putih dan biru langit menggantung di setiap sudut ruangan, disusun sedemikian rupa hingga membentuk lengkungan di atas panggung utama. Musik instrumental pelan terdengar dari speaker tersembunyi di langit-langit, memberi nuansa damai dan formal pada acara besar yang digagas langsung oleh direktur utama mereka, Vira. Undangan resmi telah disebarkan jauh-jauh hari. Seluruh jajaran direksi, investor asing maupun lokal, hingga para staf dari semua cabang diundang hadir dalam perayaan tahunan loyalitas dan penghargaan PT Sinar Raya. Acara ini dikemas dengan elegan dan berkelas. Banyak yang menilai acara ini adalah bentuk penghargaan tulus dari pemimpin muda dan tangguh seperti Vira yang sukses mengembangkan perusahaan dalam waktu singkat setelah krisis tahun lalu. Namun hanya Vira dan segelintir staf kepercayaannya yang tahu bahwa acara ini bukan semata-mata perayaan. Ini adalah panggung. Sebuah pertunjukan megah. Pertunjukan untuk mengakhiri kebusukan yang terlalu lama ia biarkan diam dalam gelap. Pagi itu, Vira berdiri di belakang panggung. Penampilannya sangat anggun, dengan gaun hitam panjang berpotongan elegan, rambut disanggul rapi, dan riasan tipis yang menonjolkan sorot tajam matanya. Di sampingnya berdiri Cika, asisten pribadinya yang paling loyal. "Proyektor sudah siap?" tanya Vira pelan namun tegas. Cika mengangguk. "Sudah, Mbak. Semua file sesuai urutan dan sudah disiapkan untuk diputar hanya dengan satu tombol."
Bagus, gumam Vira sambil menatap layar proyektor yang masih tertutup tirai. Ia menghela napas panjang. Matanya sedikit berair. Namun ia cepat-cepat menepis rasa itu. Hari ini bukan saatnya lemah. Hari ini adalah saatnya berdiri di atas panggung yang selama ini dikotori oleh pengkhianatan. Acara dibuka dengan sambutan dari MC, lalu dilanjutkan dengan pemaparan pencapaian perusahaan selama 2 tahun terakhir. Para investor bertepuk tangan puas saat grafik pertumbuhan pendapatan ditampilkan di layar LED. Setelah itu, satu persatu karyawan berprestasi dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Suasana menjadi hangat. Senyum dan tawa mengisi ruangan. Sampai akhirnya, Vira maju ke panggung. Seluruh ruangan seketika hening. Semua tahu bahwa jika Vira sudah angkat bicara, maka akan ada hal penting yang disampaikan. Selamat pagi dan terima kasih telah hadir di acara tahunan perusahaan kita yang sangat saya banggakan ini, ucap Vira, suaranya lantang dan tenang. Hari ini, saya ingin memberikan satu bentuk penghargaan khusus untuk 2 orang yang saya anggap memiliki loyalitas tinggi, atau setidaknya, itulah yang selama ini saya pikirkan. Ruangan hening. Semua menatap ke arahnya dengan penasaran. Untuk itu, saya ingin memanggil ke panggung 2 orang yang telah bersama perusahaan sejak awal. Mereka adalah bagian dari manajemen inti, rekan kerja yang saya percayai, dan orang-orang yang paling saya anggap sebagai keluarga sendiri. Vira menoleh ke arah pintu masuk ruangan. Silakan naik ke panggung, Saudara Rangga dan Saudari Lestari. Beberapa orang terperangah. Tak sedikit yang saling berbisik. Lestari, sekretaris keuangan yang dikenal dekat dengan Vira, dan Rangga, manajer strategi yang karismatik, memang bukan orang baru. Namun, panggilan mereka ke atas panggung secara bersamaan menimbulkan tanya besar. Rangga melangkah ke depan dengan percaya diri. Ia mengenakan setelan jas abu-abu, tersenyum lebar seperti biasa. Di sampingnya, Lestari tampak sedikit gugup namun berusaha menutupi kegugupannya dengan senyuman dan tawa ringan. Vira menatap mereka lama dari atas podium. Lalu ia tersenyum. Saya ingin mengundang keduanya memberikan sambutan singkat mengenai arti loyalitas menurut mereka. Silakan. Rangga lebih dulu mengambil mikrofon. Terima kasih, Bu Direktur. Saya merasa terhormat. Namun sebelum ia bisa melanjutkan kalimatnya, layar besar di belakang mereka tiba-tiba menyala. Lampu ruangan redup perlahan. Semua mata tertuju pada layar. Satu persatu gambar mulai muncul. Foto-foto tangkapan layar percakapan di WhatsApp. Rangga dan Lestari. Kata-kata mesra. Wajah-wajah tersenyum di dalam kamar hotel. Bukti transfer dari rekening perusahaan atas nama Rangga, dengan nominal tak masuk akal, ke rekening pribadi milik Lestari. Seketika ruangan gempar. Lestari menjerit tertahan. Rangga mematung. Vira berdiri tegak, tak lagi tersenyum. Saya minta maaf kepada seluruh jajaran investor, rekan kerja, dan staf, ucap Vira dengan suara gemetar namun tetap lantang. Selama ini saya percaya bahwa kesuksesan perusahaan kita berdiri di atas kepercayaan dan loyalitas. Tapi ternyata, kepercayaan itu dijadikan alat untuk menusuk saya dari belakang. Layar kembali menampilkan rekaman CCTV yang menampilkan Rangga dan Lestari masuk ke kamar hotel yang dipesan atas nama perusahaan, berhari-hari lamanya. Beberapa tamu mulai berdiri, syok dan tak percaya. Salah satu investor luar negeri terlihat berdiskusi serius dengan asistennya. Suara gaduh mulai terdengar dari berbagai sudut. Rangga mencoba mengambil alih mikrofon. Vira, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Diam, ucap Vira tegas. Nadanya memotong udara dingin dalam ruangan. Selama 2 tahun terakhir aku mempercayai kalian. Aku berbagi semua rencana perusahaan, bahkan kehidupan pribadiku. Tapi kalian membalasnya dengan kebohongan.
Aku punya semua bukti bahwa dana operasional kalian salah gunakan untuk liburan pribadi, penginapan, bahkan pembelian barang mewah. Lestari mulai menangis. Kami minta maaf, Bu. Tapi ini hanya salah paham. Ini bukan salah paham, potong Vira cepat. Ini pengkhianatan. Dan hari ini, di depan semua orang yang selama ini kalian tipu, aku mengembalikan semuanya ke tempat yang semestinya. Ia menatap para tamu undangan, lalu menunduk hormat. Saya akan memproses keduanya secara hukum. Tim legal kami sudah siap. Perusahaan ini dibangun dengan kepercayaan, dan saya tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Suara tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Mula-mula pelan, lalu semakin riuh. Sebagian besar karyawan berdiri. Investor senior mengangguk-angguk setuju. Seorang wanita dari jajaran direksi bahkan menitikkan air mata, bukan karena sedih, tetapi karena bangga melihat keberanian Vira. Sementara itu, Rangga dan Lestari diam membeku di tengah panggung. Wajah mereka pucat pasi. Dunia seakan runtuh di bawah kaki mereka. Acara hari itu memang tak lagi berjalan sesuai rundown. Namun tak seorang pun mempermasalahkannya. Karena semua orang menyaksikan sejarah. Sejarah tentang seorang perempuan yang tidak hanya membangun bisnis, tapi juga memiliki nyali untuk mempertahankan integritasnya dengan cara yang tak akan pernah dilupakan siapapun di ruangan itu. Dan di belakang panggung, setelah lampu sorot padam dan layar proyektor kembali tertutup, Vira akhirnya duduk dengan napas panjang. Ia tidak menangis, tidak marah, hanya lega. Pertunjukan hari itu bukan semata-mata balas dendam, tapi pernyataan bahwa harga diri seorang perempuan tidak akan pernah bisa dibeli dengan cinta palsu atau loyalitas yang dicemari oleh nafsu dan uang. Hari itu, Vira tidak hanya memenangkan pertempuran. Ia juga memenangkan dirinya sendiri. Ruangan itu megah dan penuh cahaya. Ornamen kristal menggantung di langit-langit gedung resepsi, memantulkan cahaya yang menari di dinding-dinding marmer. Para tamu yang hadir tampak anggun dan rapi, mengenakan busana terbaik mereka untuk menghadiri momen sakral pernikahan antara Rangga dan Lestari, dua sosok yang baru saja mencuat namanya di kalangan pebisnis muda. Mereka tampak sempurna di atas undangan. Pasangan yang digambarkan sebagai visi masa depan, serasi, cerdas, dan tampak menjanjikan. Namun di balik segala gemerlap dan senyum palsu itu, ada luka yang sengaja dikubur. Dan hari ini, luka itu akan berbicara sendiri. Vira berdiri di dekat sisi kanan ruangan, mengenakan gaun biru tua yang sederhana tapi menonjol. Tatapannya tajam, tidak gentar, dan hanya tertuju pada panggung utama tempat dua pengkhianat itu akan berdiri. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, berdiri dua orang tim IT kepercayaannya yang sejak seminggu lalu bekerja diam-diam mengumpulkan bukti dan menyusun semuanya dalam satu video utuh berdurasi 4 menit. Tidak panjang, tapi cukup untuk menghancurkan semua pencitraan yang mereka bangun selama ini. Acara mulai berjalan sesuai rencana panitia. Musik romantis mengalun lembut. Host membacakan sambutan dan mengajak seluruh tamu untuk menyambut mempelai naik ke atas pelaminan. Rangga dan Lestari melangkah bersama. Wajah mereka dipenuhi senyum yang dibuat-buat. Lestari tampak anggun dengan gaun putih berpotongan mermaid, sementara Rangga tampil gagah dengan setelan jas biru dongker. Tamu-tamu bertepuk tangan meriah, mengabadikan momen itu lewat kamera ponsel mereka. Namun tepat saat kaki mereka menginjak lantai panggung, layar LED raksasa di belakang mulai bergetar, seperti terjadi gangguan. Host sempat bingung dan mencoba mengalihkan perhatian tamu. Namun gangguan itu berubah menjadi tayangan video yang muncul begitu cepat. Awalnya hanya rekaman suara. Suara tawa dua orang, jelas terdengar suara laki-laki dan perempuan. Tawa yang renyah namun menjijikkan bagi telinga Vira. Kemudian muncul adegan. Rangga dan Lestari di ruang kerja yang sama, tertawa, saling bersentuhan, duduk terlalu dekat, pelukan ringan,
bahkan ciuman kilat saat mereka pikir tak ada yang melihat. Adegan berganti ke rekaman CCTV hotel. Mereka berjalan masuk, bergandengan tangan, lalu menghilang ke dalam lift. Selanjutnya potongan video mereka makan malam berdua, bersulang dengan anggur merah, dan tertawa sembari menyentuh tangan satu sama lain seperti pasangan yang tak sabar untuk bermalam bersama. Suasana yang tadinya penuh kebahagiaan mendadak berubah tegang. Satu persatu tamu berhenti makan. Beberapa berdiri, menatap layar dengan mata terbelalak. Ada yang membisiki pasangannya, ada yang mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Sementara itu, Rangga dan Lestari membeku di panggung. Senyum mereka menghilang, mata mereka liar mencari sumber masalah, namun layar terus memutar semua dosa mereka. Rangga mencoba turun dari panggung, tapi suara seseorang menghentikan langkahnya. Suara itu terdengar lantang, penuh kemarahan yang ditahan dengan elegan. Berani sekali kalian berselingkuh di belakang wanita yang mendirikan tempat kalian bekerja. Semua mata beralih ke Vira. Ia sudah berdiri tepat di tengah ruangan, melangkah maju dengan langkah yang tenang namun menggetarkan. Gaunnya berkibar lembut, wajahnya tetap anggun meski matanya menyimpan badai. Di belakangnya, dua staf IT mengangkat laptop mereka yang terhubung dengan layar utama, membiarkan video itu terus berjalan. Rangga tampak panik. "Vira, apa maksudmu?" "Ini." "Jangan bicara," potong Vira tajam. "Selama ini aku diam bukan karena tidak tahu, tapi karena aku ingin lihat seberapa jauh kalian bisa menikam aku dari belakang." Lestari tampak gemetar. Wajahnya memucat, tangan yang tadi menggenggam buket bunga mulai gemetar. Beberapa tamu mulai mencibir dan memandang mereka dengan tatapan jijik. Di deretan depan, terlihat seorang investor yang langsung berdiri dan melangkah pergi dengan wajah kesal. Vira melanjutkan. "Perusahaan yang kalian banggakan itu berdiri dari nol, dari keringat dan air mata yang aku dan Rangga perjuangkan bersama. Tapi di balik semua itu, ternyata di dalamnya kalian membangun skandal. Kalian menjual integritas, menjual kepercayaan, dan menjual harga diri kalian sendiri untuk hubungan murahan. Video ini," lanjut Vira sambil menunjuk layar, "direkam bukan hanya untuk mempermalukan, tapi untuk memperjelas bahwa kalian tidak pantas mendapatkan ucapan selamat hari ini." Tamu-tamu semakin riuh. Beberapa mulai menanyakan kembali apakah benar perusahaan mereka didirikan oleh Vira. Seorang jurnalis dari media online yang hadir pun terlihat sibuk mencatat, matanya tidak lepas dari layar. Rangga mencoba membuka suara lagi. "Aku bisa jelaskan semua ini, Vira. Ini. Kau sudah cukup bicara selama ini. Dan semuanya bohong." Vira kembali memotong. Suaranya tajam, namun tidak melengking. Ia tidak kehilangan kendali, justru semakin terlihat menguasai keadaan. "Aku akan membawa ini ke Dewan Direksi. Dan jangan khawatir, Lestari, posisi yang kau ambil secara tidak sah itu akan segera aku bersihkan." Lestari terisak. Ia menoleh ke ayahnya yang duduk di bangku depan, tapi sang ayah hanya menggelengkan kepala dan menunduk malu. Tak lama kemudian, sang ayah berdiri dan berjalan keluar dari gedung tanpa berkata sepatah kata pun. Seorang pria tua, pemegang saham perusahaan tempat mereka bekerja, berdiri dan menghampiri Vira. "Jika semua yang kau tunjukkan ini benar," katanya dengan suara dalam dan tegas, "maka Dewan akan mengadakan rapat darurat. Kami tidak akan membiarkan perusahaan jatuh karena dua orang yang mengotori nama baiknya." Vira mengangguk sopan. "Terima kasih, Pak. Saya akan menyiapkan semua laporan secara resmi, termasuk penyalahgunaan anggaran yang dilakukan Rangga sejak menjalin hubungan dengan Lestari." Suasana pernikahan berubah menjadi kekacauan. Para tamu mulai meninggalkan gedung, beberapa dengan ekspresi kecewa, yang lain bergumam penuh kemarahan. Tim catering tampak bingung harus melanjutkan atau membereskan makanan.
Fotografer sudah berhenti mengambil gambar sejak awal video diputar. Di tengah semua itu, Vira melangkah ke arah pintu keluar. Ia tidak menoleh lagi pada panggung. Tak ingin melihat wajah dua orang yang dulu pernah ia percaya, namun justru menikam dari belakang. Langkahnya mantap. Di luar gedung, angin sore menyambutnya dengan lembut. Di balik layar kekacauan itu, Vira merasakan ketenangan yang baru. Hari ini, ia bukan hanya mengungkap kebenaran, ia memulihkan martabatnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Vira tersenyum. Bukan senyum untuk menutupi luka, tapi senyum kemenangan. Suasana ruang rapat yang megah mendadak berubah sunyi, seolah semua energi dalam ruangan itu tersedot oleh keheningan mendadak yang menghentak. Beberapa direksi tampak saling pandang, sementara staf yang duduk di sisi ruangan menggigit bibir, tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikan. Vira berdiri tegak di ujung meja panjang, kedua tangannya menopang permukaan meja dengan tatapan dingin menembus dua sosok yang berdiri di depannya, Rangga dan Lestari. Keduanya tampak tegang, wajah mereka pucat pasi, dan mata mereka memohon belas kasihan yang jelas tidak akan datang. Saudara Rangga, Saudari Lestari, suara Vira terdengar tenang, namun tegas, seperti sebilah pisau yang perlahan ditarik dari sarungnya. Apa kalian pikir aku tidak akan pernah tahu permainan kotor yang kalian lakukan di belakangku? Rangga, dengan dasi yang setengah longgar dan wajah berkeringat, mencoba mengatur napasnya. Enam, Vira. Aku bisa jelaskan. Ini semua hanya kesalahpahaman. Kami hanya ingin membantu divisi marketing agar targetnya tercapai. Dengan cara memalsukan data transaksi, mengalirkan dana operasional ke rekening pribadi, dan memanipulasi laporan bulanan? Itu yang kamu sebut membantu. Potong Vira dengan nada tinggi. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat semua yang mendengar terdiam dalam ketegangan. Lestari ikut melangkah maju, wajahnya basah oleh air mata. Vira, dengar dulu, aku tidak tahu kalau Rangga melakukan itu semua. Aku cuma ikut tanda tangan karena dia bilang ini bagian dari strategi kerjasama dengan vendor. Aku tidak tahu apa-apa, sungguh. Vira tertawa sinis, namun matanya tetap dingin. Lucu sekali. Jadi kamu hanya boneka? Padahal kamu manajer senior yang selalu pamer gelar dan pengalaman tiap rapat evaluasi? Kamu kira aku sebodoh itu untuk percaya begitu saja? Kepala divisi hukum yang duduk di sebelah kanan Vira dengan tenang membuka map coklat besar dan menyodorkannya ke atas meja. Semua bukti sudah kami kumpulkan. Aliran dana, transaksi palsu, rekaman percakapan internal, hingga saksi dari staf yang menyaksikan perintah kalian. Layar besar di ruangan itu kemudian menampilkan slide demi slide data akurat. Nama Rangga dan Lestari tercantum jelas sebagai penerima keuntungan dari penggelapan dana perusahaan selama 6 bulan terakhir. Jumlah kerugiannya tidak main-main, ratusan juta rupiah. Seorang staf di belakang menahan napas saat melihat angka yang terpampang jelas. Beberapa direksi mulai bergumam, menyalahkan Rangga yang selama ini menjadi andalan mereka, namun ternyata pengkhianat. Ada juga yang menatap Lestari dengan jijik, merasa tertipu dengan citranya selama ini yang seolah menjadi pekerja keras yang loyal. Rangga tampak semakin panik. Ia menunduk, lalu tiba-tiba berlutut di depan Vira. Vira, aku mohon jangan begini. Aku tahu aku salah, aku hilaf. Aku janji akan mengembalikan semua uangnya. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku sudah seperti keluarga di perusahaan ini. Tangisnya pecah. Suaranya pecah dalam isakan yang menyedihkan. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menatap Vira dengan penuh harap, seperti orang tenggelam yang menggapai udara terakhirnya. Namun Vira tidak menunjukkan sedikitpun rasa iba. Wajahnya tetap dingin, datar, nyaris tanpa emosi. Ia menatap Rangga dari atas tanpa bergeming, lalu berkata pelan namun sangat jelas.
Pengkhianatan tak bisa dimaafkan dengan air mata. Kata-kata itu menghantam Rangga seperti palu godam. Ia menunduk, terisak, dan kehilangan semua harga dirinya. Lestari mencoba menarik tangan Vira, namun segera ditepis dengan halus namun tegas oleh dua petugas keamanan yang telah bersiaga. Vira lalu mengangkat map dari meja dan menyerahkannya kepada kepala divisi hukum. Mulai hari ini, Rangga dan Lestari resmi diberhentikan. Semua hak dan fasilitasnya dicabut. Dokumen ini saya serahkan untuk proses hukum. Biarkan pengadilan yang menentukan langkah selanjutnya. Ruang rapat menjadi hening kembali. Tak ada satupun yang bersuara. Semua orang menyaksikan dengan takjub ketegasan dan keberanian Vira dalam mengambil keputusan. Vira lalu berbalik, menatap seluruh peserta rapat. Semoga ini menjadi pelajaran. Sekali seseorang mengkhianati kepercayaan, maka ia telah menghancurkan dasar dari segala kerjasama. Kita adalah keluarga di perusahaan ini, tapi keluarga bukan alasan untuk menoleransi pengkhianatan. Dengan langkah mantap, Vira meninggalkan ruang rapat. Rangga masih terpuruk di lantai, sementara Lestari tertunduk, wajahnya tak lagi bisa menyembunyikan malu yang menyesakan. Di luar ruangan, beberapa staf mulai membicarakan kejadian itu. Beberapa dari mereka mengangguk setuju pada keputusan Vira. Tak sedikit pula yang merasa malu karena selama ini memuja-muja Rangga dan Lestari sebagai panutan. Sementara itu, Vira masuk ke ruang kerjanya, menutup pintu, dan berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke kota. Matanya menatap jauh ke langit sore yang mulai berubah warna. Dalam hatinya, ia tahu keputusan tadi bukan hal yang mudah. Rangga pernah menjadi orang kepercayaannya. Bahkan dulu, saat Vira masih membangun perusahaan ini dari nol, Rangga adalah salah satu yang ikut bersamanya. Namun kepercayaan, sekali dihancurkan, sulit untuk bisa dibangun kembali. Ia menarik napas panjang. Keheningan di ruang kerjanya menyelimuti dirinya seperti selimut dingin. Tapi di balik semua itu, ada kekuatan yang bangkit dari ketegasan, ada pembelajaran bahwa menjadi pemimpin berarti berani menghadapi kenyataan, walau itu menyakitkan. Dan bagi Vira, tak ada luka yang lebih dalam dari dikhianati oleh orang yang pernah dipercaya sepenuhnya. Namun di balik kehancuran hari ini, ia tahu satu hal pasti, perusahaannya akan berdiri lebih kuat, karena ia telah menyingkirkan racun dari dalam. Langit Jakarta siang itu terlihat cerah, seolah ikut merayakan kemenangan yang telah lama dinantikan oleh Vira. Setelah semua luka, pengkhianatan, dan aib yang ditelannya dalam diam, kini hidupnya kembali berada dalam genggaman. Kantornya yang baru, sebuah ruang modern yang berada di lantai tertinggi gedung perusahaannya, dipenuhi sinar matahari yang masuk melalui kaca-kaca besar. Vira duduk di kursi empuk berbahan kulit, mengenakan setelan blazer warna krem elegan, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya memancarkan aura seorang pemimpin sejati. Ia memandangi papan nama di mejanya, Vira Salsabila, Direktur Utama. Senyum kecil terbit dari bibirnya. Semua ini bukan hasil instan. Semua ini hasil dari perjuangan panjang dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Sejak ia membongkar aib suaminya, Rangga, dan selingkuhannya, Lestari, di depan keluarga dan rekan bisnis, nama Vira makin dikenal. Bukan hanya karena keberaniannya membongkar kebusukan itu, tapi juga karena langkahnya yang tegas memutus semua yang merugikannya tanpa basa-basi. Ia tak sekadar meninggalkan, tapi juga membalikan semua keadaan. Vira tidak hanya menyingkirkan pengkhianat dari hidupnya, tetapi juga memulihkan martabatnya yang sempat diinjak-injak. Rangga dan Lestari menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Video pengusiran mereka di acara keluarga besar Vira telah tersebar luas, direkam oleh seseorang dan viral di media sosial. Netizen ramai membicarakan bagaimana Lestari yang selama ini dianggap wanita baik-baik ternyata menjadi perusak rumah tangga orang. Rangga pun menerima konsekuensi dari semua kelicikannya.
Ia diberhentikan dari posisi penting di perusahaan lama tempat ia bekerja. Reputasinya hancur karena klien kehilangan kepercayaan. Beberapa kontrak penting dibatalkan karena nama baik perusahaan yang tercoreng akibat ulahnya. Bahkan, beberapa rekan bisnis lama yang sebelumnya dekat dengannya, kini menjauh seolah tak pernah kenal. Sementara itu, Vira terus melangkah maju. Perusahaan barunya bergerak di bidang digital marketing dan kreatif agency. Awalnya kecil, hanya dibangun dari garasi rumah dan dikerjakan bersama dua sahabatnya, tapi kini berkembang pesat. Keberanian dan pengalamannya menghadapi krisis pribadi justru membuat banyak klien percaya pada insting dan integritasnya. Ia mulai sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar wanita, berbagi kisah bangkit dari luka. Vira tak pernah membuka semua aib masa lalunya secara vulgar, tapi ia tak pernah menyangkal bahwa perjalanannya berliku dan penuh luka. Justru disitulah letak kekuatannya. Di media sosial, akun pribadinya kini memiliki ratusan ribu pengikut. Banyak wanita yang terinspirasi oleh postingan-postingan bijaknya. Vira bukan sekadar memamerkan kesuksesan, tapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya mencintai diri sendiri, tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan dengan kepala tegak, dan tentang memilih untuk membalas dengan pencapaian, bukan dendam. Satu sore, saat ia sedang merapikan dokumen di mejanya, sekretarisnya mengetuk pintu. "Bu Vira, ada tamu yang ingin bertemu." "Namanya?" "Rangga," ucapnya ragu. Vira mengangkat alis, sesaat terdiam. "Suruh masuk," jawabnya singkat. Tak lama, pintu terbuka dan Rangga masuk. Pria yang dulu begitu gagah itu kini tampak lusuh, dengan wajah yang lelah dan rambut yang mulai beruban. Matanya menyiratkan penyesalan, tapi Vira tak menunjukkan emosi apapun. "Vira," sapanya dengan suara pelan. "Aku hanya ingin minta maaf." Vira menatapnya dalam-dalam. "Untuk yang mana? Menghancurkan rumah tangga kita? Membuatku menanggung hutang yang kau buat dengan Lestari? Atau meninggalkanku tanpa penjelasan lalu hidup berpesta dengan wanita yang kau pilih itu?" Rangga menunduk. "Aku bodoh. Aku pikir Lestari bisa memberiku kebahagiaan. Tapi ternyata, dia hanya memanfaatkan aku. Setelah semuanya hancur, dia pergi. Dia bahkan menjual mobil yang dulu aku banggakan itu. Aku kehilangan segalanya. Vir. Aku cuma punya keberanian untuk datang ke sini dan mengakui semuanya. Kamu menang." Vira menghela napas pelan, lalu berdiri dan berjalan pelan ke arah jendela besar di belakangnya. Ia menatap keluar, menatap lalu lintas yang padat di bawah sana. "Aku tidak pernah ingin menang atasmu, Rangga. Aku hanya ingin bertahan. Dulu aku berjuang agar rumah tangga kita bisa utuh. Aku membantumu membangun karir. Aku mengalah berkali-kali. Tapi kamu memilih menginjak semua itu. Jadi jangan bilang aku menang. Aku hanya bertahan hidup. Dan syukurnya, Tuhan memberiku jalan baru." Rangga terdiam. Tak ada lagi yang bisa dia katakan. Ia tahu, semua telah terlambat. Vira berbalik, kembali ke mejanya, dan mengambil satu map. Ia menyerahkannya kepada Rangga. "Di dalam itu ada sisa laporan keuangan bisnis kecil kita dulu. Masih ada utang atas namamu yang belum kamu selesaikan. Aku tak akan menagihnya secara hukum. Aku hanya ingin kamu tahu, tidak semua luka sembuh tanpa bekas. Tapi aku belajar menjahitnya sendiri." Rangga menerima map itu tanpa kata. Ia tahu ia tak berhak meminta apapun lagi. Dengan langkah pelan dan tubuh yang berat, ia keluar dari ruangan itu, meninggalkan Vira yang kembali duduk dengan wajah tenang. Beberapa hari kemudian, Vira menerima pesan dari seorang wanita muda melalui media sosial. Wanita itu bercerita bahwa ia sedang menghadapi krisis rumah tangga, dan kisah Vira telah memberinya semangat untuk bertahan. Pesan itu panjang, emosional, dan sangat menyentuh hati. Vira membacanya hingga habis,
lalu membalasnya dengan penuh empati. Sejak saat itu, Vira mulai lebih aktif merespons pesan-pesan serupa. Ia tahu, keberaniannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain yang sedang berjuang di tempat yang gelap. Kini, Vira bukan hanya seorang pengusaha. Ia adalah simbol kekuatan. Simbol bahwa perempuan yang terluka tidak selamanya harus menjadi korban. Ia bisa bangkit, berdiri, dan bahkan menjadi cahaya bagi orang lain. Setiap langkah Vira adalah bukti bahwa rasa sakit bisa diubah menjadi dorongan untuk melesat lebih jauh. Suatu malam, saat ia sendirian di kantornya, Vira menyalakan playlist favoritnya, menyeduh kopi hangat, dan memandangi papan visi yang ia tempel di dinding. Di sana tertulis dengan spidol hitam, "Aku tidak akan pernah membiarkan seseorang yang menghancurkanku menjadi alasan aku berhenti." Ia duduk di kursinya, menyilangkan kaki, dan menatap layar laptop yang menampilkan laporan pertumbuhan perusahaannya. Grafiknya naik tajam. Ia menutup laptop itu perlahan, memandang sekeliling ruangan kerjanya yang luas dan tenang. Udara malam terasa sejuk, dan Vira memejamkan mata sesaat. Ia tidak lagi membenci Rangga. Tidak juga menyesali semua yang terjadi. Baginya, masa lalu adalah guru yang keras, tapi penuh pelajaran berharga. Dan kini, di ruang kerja barunya, dengan pencapaian yang diraihnya sendiri, Vira duduk sebagai seorang perempuan tangguh yang menang. Ia telah melewati badai, dan kini ia adalah langit yang tenang. Tidak lagi ada luka yang menganga, hanya bekas yang membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hidup berumah tangga, kepercayaan adalah fondasi yang sangat penting. Namun, kepercayaan juga perlu diiringi dengan kewaspadaan. Jangan pernah merasa bersalah untuk sesekali mempertanyakan hal-hal yang terasa janggal, apalagi jika itu menyangkut keuangan dan kesetiaan. Seorang pasangan yang mencintaimu seharusnya bisa diajak berdiskusi terbuka, bukan malah menyembunyikan sesuatu atau membuatmu merasa bersalah karena bertanya. Jadilah pasangan yang tulus, namun tetap cerdas. Setiap pengorbanan yang kamu lakukan harus untuk orang yang juga bersedia berjuang bersamamu, bukan seseorang yang hanya tahu mengambil dan menyakiti. Untuk kamu yang sedang mengalami hal serupa seperti Vika, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Luka memang menyakitkan, tapi kamu bisa bangkit dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Semoga cerita ini memberi kekuatan dan pelajaran berarti. Salam hangat dan peluk hangat dari kami untukmu.